Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, di video yang keempat berarti sekarang ya, kalau nggak salah ya, yang keempat ya. Kita tadi kan saya sempat ngomong tuh ya, tentang rumah tangga yang nyatanya setelah poligami makin jadi labrak-labrakan segala macem gitu ya, makin tempur perang antar satu dengan yang lain. Baik, sebelum saya kupas masalah itu, saya ada lagi nih tambahan cerita manisnya bermadu nih yang mudah-mudahan jadi pelajaran sama-sama nih buat teman-teman semua yang mohon maaf punya masalah dalam seks. Nah, ini pembicaraan dewasa nih, punya masalah dalam urusan seks. Misalnya suami udah nggak begitu gairah untuk seksualitas ya, berhubungan dengan istrinya juga, istri juga gitu sama. Mungkin karena saking sibuknya juga, dan mungkin memang memang orientasinya nggak ke situ. Jadi ke situ tuh cuman untuk ya saling menunaikan kewajiban aja gitu. Kan ada tuh yang udah kayak gitu. Ternyata, nah ini subhanallah ya, dengan berpoligami itu justru beda gitu. Maaf ini bukan tujuan kami poligami. Sekali lagi, ini bukan tujuan kami berpoligami. Ya, sebagaimana fitnahnya orang poligami itu otaknya otak selangkangan gitu ya. Nggak apa-apa, namanya orang awam tuh dimaafin aja. Nah, ini bukan tujuan kami, ini cuman sesuatu yang kami dapatkan setelah poligami. Apa itu? Ternyata gairah seksual itu jadi bertambah. Bukan cuman saya, antar istri pun sama, gairah seksual jadi bertambah, intensitas dan frekuensinya pun nambah. Dan yang luar biasa, untuk para laki-laki yang mohon maaf secara syahwat dia mungkin nggak begitu kuat, syahwatnya mungkin lemes, atau mungkin ejakulasi lah, gampang ejakulasi dini itu. Sebenarnya dengan poligami itu justru beda. Justru dia, ya itu tadi, kalau poligami sesuai dengan syariat, sesuai dengan adab, itu Allah tambahkan keperkasaan. Nggak pakai obat, nggak perlu obat-obat apa enggak. Tapi subhanallah, oleh Allah itu kayak dikasih tambahan kekuatan gitu. Sehingga dia itu bisa melayani istri satu, istri dua, terus begitu. Mungkin bisa seminggu 4 kali, 3 kali, 5 kali gitu. Itu subhanallah, saya sendiri yang ngalamin itu kayak masya Allah gitu. Saya kan yang orang, maaf ya, bisa dibilang saya orang yang ya sibuk-sibukan lah gitu ya, sok sibuk lah gitu. Karena kegiatan padat kan, urusan seksualitas nggak begitu prioritas dalam hidup saya, karena ya udah capek kan, namanya orang sibuk capek lah gitu. Sehingga seminggu aja jadi jarang gitu, seminggu paling sekali itu udah bagus lah gitu. Tapi qadarullah ya, dengan berpoligami itu subhanallah, saya sendiri kaget, kok bisa gitu. Tiba-tiba saya diberi kekuatan oleh Allah, gairah yang terus menerus, nggak jenuh-jenuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu hadiah yang terindah untuk kita yang berpoligami dengan adab. Dan bukan untuk suami aja, istri-istri pun dua-duanya sama, makin bergairah. Dan itu subhanallah, udahlah nggak saya terusin. Nah itu nanti bapak-bapak kalau dan ibu-ibu yang ngalamin poligami sesuai dengan adab, nanti akan ngalamin dengan sendirinya insya Allah. Baik, sekarang kita kembali ke tema di video yang ini nih, tentang hancur dan perangnya itu. Dalam poligami nyatanya kok malah saling tempur ya, saling ribut antara satu dengan yang lain. Kenapa terjadi? Mereka ribut, mereka cekcok itu karena apa? Diawali dengan pernikahan tanpa adab. Artinya tanpa adab itu bagaimana? Satu, suami ngebet nikah poligami, istri nggak dididik, pokoknya tahu-tahu disuruh siap. Nah kan istri mentang-mentang, ini hati-hati nih bapak-bapak, mentang-mentang istri sudah bilang kalau mas, aku ikhlas kalau kamu mau poligami, aku siap, nggak apa-apa. Giliran istri ngomong aku siap mas, kamu ikhlas, beri aku waktu, baru ngomong ngiklasin. Tapi kan ingat, dia tadi bilang beri aku waktu. Ya udah, beri dia waktu, dan waktu itu digunakan untuk ngajarin dia, ngajarin istri. Jangan terus langsung si mbak suami ini cari-cari madu sendirian gitu kemana-mana. Kalau cari-cari kemana-mana gitu, ya kan istri kan belum siap. Itu sakit hati itu. Dia merasa bangga kalau
Istri saya sudah ngizinin Pak Ustadz, istri saya sudah ngebolehin, sudah dukung, pokoknya top. Padahal istrinya, saya ngebolehin mas, tapi butuh waktu tuh nyiapin mentalnya, nyiapin ilmunya, nyiapin segalanya itu. Berarti tugas kita bukan cari madu, para suami-suami. Apa? Bantu istri nyiapin mentalnya, mencukupkan ilmunya. Nah itu nih kesalahan fatal pertama. Yang bikin cekcok itu apa? Awalnya sudah nggak enak tuh, suami udah kelayapan kemana nyari-nyari sendiri. Nah terus artinya kesalahan pertamanya dia kurang sabar. Sabar dulu, bantulah istri untuk menyiapkan semuanya, mental, ilmu, imannya, semuanya. Bantu. Caranya bantu gimana mas? Ajaklah ke pengajian, ajak ketemu praktisinya, ajak sharing-sharing, ngobrol terus kayak gitu. Kalau ngobrol jangan ngambek, kalau ngobrol jangan pakai marah. Itu hasil diskusinya, ngobrol-ngobrol, jangan ujung-ujungnya mutung, jangan ujung-ujungnya diem-dieman. Nggak boleh kayak gitu ya. Terus yang kedua, nah, kalau ingin adabnya tercipta dalam poligami itu, adab kita bahas masalah adab itu, kalau bisa tuh nyari bareng, sebagai bukti bahwa poligami ini bukan kepentingan si suami doang, tapi juga kepentingan si istri. Istri juga butuh dengan program ini. Jadi dua-duanya sama-sama nyari. Suami nyari, ya, istri juga nyarinya bareng-bareng. Salah satu dapat referensi, dirapatkan berdua. Kalau suaminya yang dapat ada referensi gitu, langsung didiskusikan dengan istrinya. Didiskusikan, ta'arufnya pun ta'aruf bareng. Jangan main belakang. Ingat-ingat ya, jangan main belakang, jangan ta'aruf sendiri. Buat para bapak-bapak, libatkan istrinya. Kenapa? Kalau nanti jadi nikah, kalau tidak melibatkan istri pertama, giliran nanti nikah ketemu adik madu, ada apa-apa nih, ternyata ada masalah besar, ada problem apa, ketipulah segala macem, hendak kemana coba dia akan mengadu? Hendak kepelukan siapa si suami ini akan menyadarkan dirinya? Pasti larinya ke istri pertama. Istri pertama nggak mau tahu, dulu dia nyari sendiri. Tapi beda cerita kalau dulu nyarinya bareng-bareng. Ketika si suami ini ternyata punya masalah dengan yang kedua, istri pertama pun merasa memiliki masalah itu. Nah akhirnya diuraikan bareng-bareng. Mungkin istri pertama yang nyupport, istri pertama kasih dukungan, mungkin kasih saran, kasih solusi. Itu pentingnya nyari bareng. Merasa memiliki adik madu, bahwa adik madu ini milik bersama, bukan istrinya suami saja, tapi anggaplah dia ini adalah adik yang diangkat dalam sebuah rumah tangga. Jadi kayak adik angkat gitu ya, kayak ngadopsi adik gitu, dimasukkan dalam rumah tangga kita, hanya dia halal untuk tidur dengan si suami, begitu ya. Nah itu nyari bareng, itu penting banget nyari bareng. Tujuannya apa kalau nyari bareng tadi ini nih? Mindset kita bahwa kita merasa butuh, merasa sama-sama memiliki si adik madu ini. Ini penting ya, sehingga nanti nggak ada istilahnya intervensi. Ada keterbukaan nih, suami istri itu ada keterbukaan. Istri satu, istri dua punya masalah apapun mereka saling terbuka. Bahkan dengan suaminya pun ada problem apa, mereka saling curhat, saling cerita. Jadi sudah nggak ada lagi namanya istilah suami punya masalah dengan yang kedua, suami punya masalah dengan yang pertama. Nggak ada. Masalah mereka ini masalah bareng-bareng bertiga. Kalau suami punya masalah dengan yang pertama, istri kedua pun ikut andil, ikut merasakan masalah itu, ikut terlibat. Jadi ini kayak jadi masalah keluarga, satu keluarga. Sudah nggak ada bagian-bagian lagi. Gitu ya, kecuali urusan ranjang aja. Begitu. Nah ini kita bahas masalah adabnya. Di antaranya itu. Lalu berikutnya adabnya. Tadi yang pertama tadi bersabar ya, bantu nyiapin mentalnya si istri. Yang kedua ya sabar, di sini sabar. Kemudian yang kedua nyari bareng-bareng, jangan kelayapan sendiri, jangan main belakang, jangan nikung. Ini adab. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bantu pula istri untuk berhadapan dengan keluarga besarnya. Ini penting. Jadi nikah, dia itu yang kadang-kadang menjadi berat seorang istri itu. Tekanan dari keluarga besar. Kamu dipaksa suami ya, kamu disuruh taat ya, jangan-jangan kamu diancam kalau nggak taat masuk neraka, istri durhaka segala macam. Ini hasutan keluarga besar ini, kalau nggak dibantu suami nggak kuat istri. Disitulah perlu dipahamkan tentang arti keikhlasan. Istri ajari dia paham ikhlas,
paham yang namanya hidup tuh yang kita cari penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Kayak gitu itu. Jadi suami istri itu, si suami itu bantu istri tuh ketemu hadapan keluarga besarnya. Gitu. Dan pokoknya kalau suami istri kompak tuh, wah lain ceritanya. Asal kompak aja. Itu ya. Itu termasuk bagian dari adab. Nah, kemudian yang keempat, adab dalam berpoligami itu apa? Adabnya adalah suami itu mesti sudah menggembirakan dulu. Dia sudah menggembirakan tuh artinya dia betul-betul menjadi sosok yang sempurna di mata istrinya, bukan istri orang lain atau orang pada umumnya, nggak ada urusan. Ini subjektif, saya bilang ya, subjektif. Si suami ini menjadi suami yang ideal atau suami idaman bagi si istrinya sekarang ini, istri pertama. Apa maksudnya? Ketika istri pertama sudah merasa puas bersuami seperti kita, gitu, maka dia menganggap bahwa suami kita ini layak nih untuk poligami. Tapi kalau suaminya nih masih suka marah-marah, ya, istri kalau nasihati sering ribut, suami nggak mau dengerin apa kata-kata istri segala macam ini, jadi masih ribut terus kayak itu, sering cekcok. Bahkan istri itu masih punya unek-unek yang itu terus masalahnya mas suami. Yang unek-unek itu kayak nyesek banget. Dan suami tidak mau memperbaiki itu, sudah. Susah tuh, repot. Apalagi baru punya satu istri dia sering ribut, sering cekcok, ya, belum puas nih istri pertama, istrinya belum puas bersuamikan kita. Bagaimana mungkin dia akan memberi kepercayaan kepada kita untuk memimpin 2 istri, 3 istri, 4 istri? Kalau satu istri saja belum bisa dia pimpin. Coba kalau satu istri ini bisa dipimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan nih, kayak Pancasila. Jadi istri yang pertama ini benar-benar dia itu sudah sami'na wa ata'na, makasih ya Allah saya punya suami kayak suami saya ini, gitu kan. Jadi dia ada kebijakannya, orangnya bijaksana lah, adil ini. Jadi monogami pun harus adil. Suami jangan habis waktunya untuk kerja, sampai rumah habis lagi untuk main HP, main game, kelayapan. Itu juga nggak adil. Suami sibuk dengan keluarga besarnya, ngasih perhatian ke keluarga besarnya, sementara keluarganya si istri kurang diperhatikan. Itu juga sama. Nah, oleh karena itu harus bijaksana, dia mesti adil, dia mesti bertanggung jawab, dia bisa menjadi ketentraman, tempat bersandarnya istri curhat cerita ditampung, subhanallah, ya, pendapat istri didengarkan baik-baik. Kalau dia bisa menjadi suami yang sempurna di mata istrinya, saya bilang di mata istrinya, maka istri tadi automatically akan memberi kepercayaan tuh buat suami bisa memimpin istri-istri yang lain. Nah, itulah dia adab-adab yang mesti dipelajari. Kalau itu sudah beres, melangkah ke pernikahan poligami yang penuh berkah tadi akan tercapai. Tapi kalau khususnya yang bagian terakhir ini, kalau suami masih banyak kekurangannya, yang masih sering bikin nggak enak, istri sakit hati segala macam, baik lisannya atau perbuatannya, masih terlalu mungkin males, suaminya belum mandiri, masih terlalu manja segala macam, susah istri memberi kepercayaan. Baik, nanti kita sambung lagi di video kelimanya tentang beberapa kiat-kiat lah ya untuk memperbaiki diri kita dan juga pasangan kita biar bisa menuju ke sana. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.